Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini akan kita lanjutkan diklat rutin kita, yaitu pengenalan dasar dan komponennya dalam sistem pengendalian motor listrik 3 fasa. Lalu ya, lanjut latar belakang. Kontrol motor bisa memiliki arti yang sangat luas. Ini bisa berarti apa saja, dari sekedar sederhana yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan motor, hingga sistem yang sangat kompleks yang digunakan untuk mengontrol banyak motor, di mana terdapat ratusan pemancar yang digunakan untuk mengontrol pengoperasian sirkuit ini. Lanjut ke jenis sistem kontrol motor listrik. Ya, sistem kontrol motor dapat dibagi menjadi 3 tipe utama, yaitu manual, semi otomatis, dan otomatis. Ya, karakter kontrol manual adalah operasi atau operator harus pergi ke posisi pengontrol untuk memulai perubahan apapun dalam status sistem kontrol. Ya, maka kita kali ini akan membahasnya, yaitu yang pertama, pengontrol manual. Biasanya merupakan perangkat yang sangat sederhana yang dapat menghubungkan motor langsung ke kabel daya. Jadi dia sistemnya langsung dihubungkan ke kabel daya motor ya. Jadi berarti langsung ke motor. Mereka mungkin memberikan perlindungan beban berlebih, mungkin tidak memberikan perlindungan beban berlebih, atau memberikan perlindungan beban berlebih jika terjadi tegangan rendah. Ya, cukup sambungkan saklar secara seri dengan motor untuk kontrol manual sederhana. Jadi pengontrol manual ini adalah pengontrol yang menggunakan alat-alat yang manual, ya, seperti saklar yang dihubungkan ke motornya langsung. Jadi waktu kita tekan dia langsung hidup. Jadi pengontrol manual ini adalah pengontrol yang paling sederhana. Jadi hanya menggunakan saklar saja. Lalu yang kedua yaitu kontrol semi otomatis, ya. Apa sih itu kontrol semi otomatis? Ya, kontrol semi otomatis ditandai dengan penggunaan tombol, saklar batas, saklar tekanan, dan perangkat sensor lainnya untuk mengontrol pengoperasian kontaktor atau starter. Ya, starter sebenarnya menghubungkan motor ke kabel daya, dan tombol serta perangkat induksi lainnya mengontrol koil starter atau koil kontaktor. Ini membuat panel kontrol yang sebenarnya jauh dari motor atau starter. Nah, jadi mulai ada peningkatan, ya. Yang tadinya manual yang hanya komponen sederhana, dilanjutkan dengan semi otomatis yang sudah mempunyai sensor dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi semi otomatis ini menggunakan beberapa komponen, yaitu sensor. Cuma dalam pengoperasiannya masih membutuhkan tenaga manusia. Jadi seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah kontrol otomatis, ya. Kontrol otomatis sendiri sangat mirip dengan kontrol semi otomatis, yaitu hampir sama antara semi otomatis dan otomatis. Apa samanya? Yaitu menggunakan sensor. Ya, dalam kontrol semi otomatis, perangkat sensor digunakan untuk mengoperasikan kontaktor elektromagnetik atau starter yang sebenarnya mengontrol motor itu sendiri. Jadi sama ya tadi gunanya. Namun dengan kontrol otomatis, operator tidak harus melakukan operasi tertentu. Setelah mengatur kondisi kendali, sistem akan terus berjalan dengan sendirinya. Nah, jadi ini sistemnya bisa jarak jauh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa misalnya motornya di sana, lalu kita kendalikan dari sini. Kita hanya cukup menekan sekali, maka sistem motor itu akan terus berjalan hingga dia mati sendiri. Jadi seperti itu. Jadi di sini makanya tertera di sini adalah sistem akan terus berjalan dengan sendirinya. Jadi ya, misalnya ada 2 motor, jadi kita nggak perlu tekan 2 kali. Jadi kita hanya memerlukan kita tidak harus melakukan operasi tertentu, tapi kita hanya memberikan sebuah tindakan, ya. Jadi misalnya kita sekali menekan, maka sistem itu akan jalan terus menerus tanpa berhenti, tanpa kita hentikan gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi sistem otomatis ini terus bekerja, terus berjalan sampai kita matikannya. Jadi seperti itu. Atau ada juga yang sistem otomatis ini kita hidupkan maka dia akan mati sendiri ya, jadi seperti itu. Atau ada juga yang sistem otomatis kita hidupkan lalu dia berjalan sampai akhir, lalu dia kembali lagi, mengulang lagi sampai akhir lagi, lalu mengulang dan seterusnya. Jadi dia sistemnya memutar, jadi tanpa kita yang mengendalikan atau menghidupkannya. Lalu yang keempat sini ada pengontrolan terprogram, yaitu programmable controller. Yaitu dalam controller terprogram ada sebuah software dibutuhkan ya untuk dapat membuat suatu program pengkodingan guna mengoperasikan kontaktor dan lain-lainnya. Pengontrolan terprogram dapat dibuat secara manual ataupun otomatis. Nah, ini udah masuk ke dalam ilmu pengkodingan ya. Itu masuk seperti PLC dan lain sebagainya. Lanjut ya. Kata kontrol berarti mengatur atau mengendalikan. Hal ini yang dimaksud dengan pengontrol atau motor ya, dapat mengatur atau pengendalian motor mulai dari pengasutan, pengoperasian hingga motor itu berhenti. Maka pengontrol motor dapat dikategorikan menjadi 3 bagian menurut fungsinya, yaitu yang pertama pengontrolan pada saat pengasutan atau starting, yang kedua pengontrolan pada saat motor dalam keadaan beroperasi atau pengaturan kecepatan, pembalikan arah, putaran dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, pengontrolan pada saat motor berhenti beroperasi atau pengereman. Di sini merupakan tiga ini merupakan fungsi ya, prinsip kerja pengontrol motor listrik itu sendiri. Jadi karakter motor induksi 3 pas adalah arus bebannya tinggi pada sumber tegangan dengan direct online starting ya, menghasilkan arus start dan lonjakan yang tinggi. Jika diaplikasikan pada tegangan penuh, akan mengakibatkan penurunan tegangan sumber dan pengaruh transien torsi pada sistem mekaniknya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama direct online motor starting, lalu yang kedua ada start delta bintang segitiga ya. Start delta itu adalah start bintang, lalu delta itu adalah segitiga ya, motor starting. Lalu yang ketiga ada soft starter ya, motor starter continue dan bertahap, alternatif secara elektronik sebagai pengganti start delta atau bintang segitiga motor starting. Lalu yang keempat adalah variable frequency drivers atau inverter sebagai pengendali kecepatan motor dan terintegrasi dengan proteksi motor secara elektronik. Pelani suaramu. Pelanin. Orang lagi ini kok. Ya, contoh-contoh yang keempat ini ada di samping gambar ini ya. Yang pertama ini direct online. Ya, seperti ini rangkaian direct online. Lalu start delta ya seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian utama ya dari sumber 3 fase. Jadi dia berfungsi untuk menghidupkan motor. Lalu yang kedua nih start delta, yang ketiga soft starter, lalu yang keempat adalah variable frequency driver atau inverter. Lanjut. Sistem pengoperasian motor dilakukan pada saat start, running, dan stop. Keberhasilan suatu pengoperasian sebuah motor listrik bukan saja ditentukan pada running performance motor, tetapi juga ditentukan oleh starting performance ya. Itu yang pertama, starting motor induksi roto sangkar dapat dilakukan antara lain, yaitu yang pertama direct online atau DOL ya. Starting dengan metode ini menggunakan tegangan jala-jala atau line penuh yang dihubungkan langsung ke terminal motor melalui rangkaian pengendali mekanik atau dengan relay kontaktor magnet. Lalu yang ketiga yang kedua itu menggunakan start delta.
start awal dimulai dalam hubungan bintang dan kemudian motor beroperasi normal dalam hubungan delta. Nah, maksudnya di sini adalah waktu kita tekan tombol, motor itu langsung hidup tapi dalam hubungan bintang. Ya, setelah beberapa detik maka dia pindah ke hubungan delta. Nah, jadi motor beroperasi secara normal, ya. Pengendalian bintang ke delta dapat dilakukan dengan saklar magnet bintang delta atau dengan relay atau kontaktor magnet. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan starting dengan menggunakan tahanan primer, ya, atau di sini bahasa Inggrisnya primary resistance. Starting dengan metode ini adalah dengan menggunakan tahanan primer untuk menurunkan tegangan yang masuk ke motor. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Lalu selanjutnya itu auto transformer, yaitu starting dengan metode ini adalah dengan menghubungkan motor pada ketegangan sekunder auto transformer terendah dan bertahap dinaikkan hingga mencapai kecepatan nominal motor dan motor terhubung langsung pada tegangan penuh atau tegangan nominal motor. Jadi seperti itu, ya. Lalu lanjut motor slip ring atau rotor lilit, ya. Untuk motor rotor lilit ini atau slip ring, starting motor dilakukan dengan metode pengaturan rintangan rotor atau secondary resistor. Motor beroperasi normal pada rotor dalam hubungan bintang. Ya, jadi motor beroperasi normal pada rotor dalam hubungan bintang saja, gitu, seperti itu. Itu selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pengendali elektromagnetik, yaitu di mana komponen-komponen ini digunakan untuk menghidupkan motor 3 pas, ya. Baiklah, ini adalah komponen pengendali elektromekanik, ya, elektromekanik. Itu yang pertama itu komponen kontaktor magnet atau magnetic contactor. Apa sih itu magnetic contactor? Kontaktor magnet atau saklar magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan, ya. Jadi artinya saklar ini dapat bekerja apabila ada gaya magnet, ya. Magnet berfungsi sebagai penarik atau pelepas kontak-kontak, ya. Biasanya pada kontaktor terdapat beberapa kontak, yaitu kontak normal terbuka atau normally open dan kontak normal tertutup atau normally closed. Ya, kontak NO berarti saat kontaktor belum bekerja, kedudukannya membuka, ya. Jadi seperti saklar, apabila sebelum ditekan dia tidak akan terhubung, gitu, seperti itu. Dan bila kontaktor bekerja, kedudukan kontaknya menutup atau menghubung, ya. Jadi seperti itu, dia menutup, ya. Jadi menutup. Jadi fungsi kontak NO dan NC itu berlawanan. Oke, yang tadi NO itu terbuka, kalau NC itu tertutup, seperti itu. Fungsi, maaf, ya. Ya. Fungsi kontak-kontak tersebut terdiri dari kontak utama dan kontak bantu, ya. Kontak utama terdiri dari kontak NO dan kontak bantu terdiri dari kontak NO dan kontak NC. Kontak utama digunakan untuk mengalirkan arus pada rangkaian utama, yaitu arus yang diperlukan untuk peralatan listrik, misalnya motor listrik, pesawat pemanas dan sebagainya. Sedangkan kontak bantu digunakan untuk mengalirkan arus pada rangkaian pengendali atau kontrol yang diperlukan untuk kumparan magnet, ya. Jadi ini untuk menghidupkan kontaktor, bisa juga alat bantu rangkaian, lampu indikator dan lain sebagainya. Jadi kontak utama ini dihubungkan langsung ke motor, ya, dari kontaktor ke motor, jadi seperti itu. Tapi kalau kontak bantunya ini jadi digunakan untuk menghidupkan rangkaian lain atau untuk menghidupkan lampu indikator juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah simbolnya. Jadi kontaktor itu mempunyai A1. A1 ini adalah fasa dan A2 ini adalah netral.
seperti itu. Jadi 135 ini adalah 135 246 ini adalah kontak utamanya ya. Jadi ini merupakan jalur 3 pas. Jalur 3 pas ke motor ya, seperti itu. Sedangkan 13, 14, 21, 22 ini merupakan kontak bantu. Jadi ini yang menghidupkan lampu dan mematikan lampu seperti itu. Dan ini adalah komponen yang jelas ya, lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Ini adalah letak koilnya, lalu kontak utamanya nih 135 246 dan ini merupakan kontak bantu 13 14. Ya, seperti itu. Lanjut. Lalu kita ke tombol ya. Tombol tekan atau push button. Tombol tekan masih banyak sekali dipakai untuk mengontrol motor ya. Tombol ini direncanakan untuk berbagai jenis yang mempunyai kontak normal tertutup ya, sama seperti tadi. Dia mempunyai normally close dan mempunyai normally open ya, atau kontak normal terbuka. Jadi dalam posisi yang dimaksud dengan NC normally close itu dalam posisi normal, dalam posisi biasa dia dalam posisi tertutup. Tapi kalau NO normally close, normally open itu dalam posisi normal dia terbuka, jadi dia tidak terhubung. Nah ya, lanjut. Kontak NO akan tertutup ya, jadi NO akan tertutup jika tombol ditekan, dan kontak NC akan membuka bila tombol ditekan ya. Jadi apabila dibeli gaya maka dia akan berubah. Tombol tekan NO digunakan untuk start ya, sedangkan tombol tekan NC digunakan untuk stop. Itu kebanyakan ya, seperti itu. Jadi ini adalah gambar bentuk reaksi dari tombol apabila ditekan ya. Ini adalah normally open ya, normally open. Apabila posisi normal dia terbuka ya, dia tidak terhubung nih ya, masih ada jarak. Apabila ditekan dia akan menutup ya, jadinya akan menghubungkan. Ini adalah tombol NO ya, tersebut juga tombol normally close, normally open. Lalu yang bawah ini adalah tombol NC ya, normally close ya. Jadi apabila posisi normal dia akan menutup ya, seperti ini. Nah, dia akan menutup seperti ini. Jadi tidak ada jarak, dia dalam posisi normal seperti ini. Lalu apabila ditekan, dia akan membuka. Jadi seperti ini. Jadi berlawanan kedua tombol ini. Jadi seperti itu. Dan ini adalah simbol yang digunakan ya. Ini adalah simbol yang digunakan. Jadi tombol NO itu simbolnya seperti ini. Tombol NC itu simbolnya juga seperti ini. Dan ini adalah simbol dari tombol yang mempunyai dua kontak. Jadi ada NO dan ada NC. Jadi apabila tombol itu ditekan, maka yang NO ini jadi NC, yang NC ini jadi NO. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah thermal overload relay ya, atau bisa disebut juga, disingkat juga dengan TOR ya, atau TOL ya. Yaitu apa sih alat ini? Alat ini adalah alat pengaman yang digunakan bila pada motor terjadi beban lebih ya, atau juga disebut dengan thermal overload relay seperti itu. Jadi adalah pengaman beban lebih ya, seperti itu. Biasanya digandengkan dengan kontaktor, jadi dipasang dengan kontaktor, digabung ya biasanya. Lanjut. Di pasaran ada juga pengaman beban lebih yang terintegrasi pada motor circuit breaker. Relay ini biasanya dihubungkan pada kontaktor ke kontak utamanya ya, yaitu 2, 4, dan 6 ya. Jadi dia bukan terhubung ke 135, tapi dia terhubung ke kontak utama yang nilainya itu 2, 4, dan 6 sebelum dihubungkan ke beban motor. Jadi setelah kontaktor itu overload, baru setelah overload itu baru motor, seperti itu.
Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan perlindungan terhadap motor dari kerusakan akibat beban lebih. Ya, apa sih yang menyebabkan motor itu beban lebih? Ini beberapa penyebab terjadinya beban lebih, yaitu satu, yang pertama, terlalu besarnya beban mekanik pada motor itu sendiri, ya. Lalu yang kedua, arus start yang terlalu besar atau motor berhenti secara mendadak. Yang ketiga, terbukanya salah satu fasa dari motor 3 fasa. Oke, lanjut. Ini adalah simbol-simbolnya. Bisa dilihat ya. Lanjut, arus yang terlalu besar timbul pada beban motor akan mengalir pada belitan motor yang dapat menyebabkan kerusakan dan terbakarnya belitan motor. Untuk menghindari hal tersebut, maka dipasanglah thermal overload relay pada rangkaian pengendali. Prinsip kerja tor ini sendiri berdasarkan panas yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui elemen-elemen pemanas bimetal yang mengakibatkan bimetal melengkung. Selanjutnya akan menggerakkan kontak-kontak mekanik pemutus rangkaian listrik kontak 95 dan 96 membuka atau kontak 9798 yaitu menutup. Lanjut ke lampu indikator. Ya, lampu indikator merupakan komponen yang digunakan sebagai lampu tanda atau lampu indikator, jadi seperti itu. Lampu-lampu tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk lampu indikator pada panel penunjuk fasa R, S, dan T atau line 1, line 2, dan line 3 dan sebagainya. Selain itu juga lampu indikator digunakan sebagai indikasi bekerjanya suatu sistem kontrol. Misalnya, lampu indikator merah untuk menyalakan motor bekerja dan lampu indikator hijau untuk motor berhenti. Bisa juga sebaliknya, ya, lampu indikator hijau untuk menyalakan motor dan lampu merah untuk motor berhenti. Jadi seperti itu. Jadi sistemnya seperti ini. Ini adalah gambar tombol-tombolnya. Lanjut, ini merupakan simbol dari lampu indikator ini. Ya, seperti ini komponen yang asli yang nampak ya. Seperti ini dia bentuknya. Lanjut, yaitu yang kelima adalah relay penunda waktu atau TDR, time delay relay. Ya, time delay adalah saklar penunggal waktu yang digunakan sebagai alat bantu sistem pengendali. Terminal sumber tegangan terdapat pada nomor 2 dan 7. Jadi 2 dan 7 ini adalah sumbernya. Jadi 2 itu adalah netral dan 7 itu adalah fasa. Dan kontak NO pada terminal 1 dan 3. Ya, jadi 1 dan 3 ini merupakan kontak NO. Dan 68 ada. Jadi 13 dan 68 ini merupakan kontak NO ya. Seperti itu. Dan kontak NC terdapat pada 14 dan 58. Jadi seperti itu. Jadi 1 dan 3 ini normally open ya. Jadi dia tidak terhubung. Sedangkan 8 dan 6 ini adalah kontak NO juga karena dia terhubung. Jadi dia mempunyai dua base ya, 1 dan 8. Dan kontak 14 ini merupakan normally close. Dan 85 ini normally close juga. Seperti itu. Kebanyakan dari relay penunda waktu yang mempunyai batas penghasiatan waktu bervariasi. Contohnya, relay penunda waktu memiliki penghasiatan waktu dari 0,0 sampai 100 jam. Nah, ya, relay penunda waktu jenisnya ada dua, yaitu on delay dan off delay, yang dapat dihubungkan dengan beban tergantung bagaimana keluaran dari pengawasan rangkaian. Seperti itu. Ini simbol timer ya, seperti ini simbolnya. Lalu ada timer on delay seperti ini, lalu ada timer off delay. Bedanya apa? Kalau di simbolnya ini, di timer on delay ini lebih tipis ya garis silangnya, tapi di timer off delay ini lebih tebal. Ataupun di coilnya ini, atau di coilnya juga. Jadi apa bedanya sih?
Apa beda timer on delay dan timer off delay itu sendiri? Ya beda. Kalau timer on delay itu dari katanya sendiri, berarti waktu tombol ditekan dia tidak langsung hidup. Misal time-nya kita kasih 5 detik. Jadi waktu tombol ditekan, setelah 5 detik dia baru hidup. Jadi seperti itu. Jadi ya hidupnya ditunda dulu. Lalu kalau off delay, ini lampunya sudah hidup, waktu kita ingin matikan, kita tekan, dia 5 detik menghitung baru mati. Jadi seperti itu. Jadi di waktu tombol ditekan dia tidak langsung mati, tetapi waktu kita tekan tombol 5 detik kemudian baru mati, seperti itu. Jadi matinya ditunda. Berarti ada perlambatan waktu seperti itu. Lanjut. Nah, itu yang keenam, yaitu pengertian MCB circuit breaker ya, atau miniatur circuit breaker. MCB ini adalah sebuah komponen listrik yang berguna untuk mengamankan beban lebih atau hubung singkat short circuit yang disebabkan oleh lonjakan listrik yang tidak disengaja maupun disengaja. Jadi seperti itu. Pengertian MCB satu fase. Untuk pengertiannya sama. Mungkin Anda bingung ya, MCB satu fase itu apa? Maka cuman pada sebuah instalasi saja. Jadi MCB satu fase itu untuk mengamankan beban lebih atau hubung singkat, tetapi hanya menggunakan instalasi satu fase 220 volt dan netral, seperti itu. Jadi kalau 3 fase itu adalah suatu komponen listrik untuk mengamankan beban lebih, overload ya, dan hubung singkat ya, yang instalasinya menggunakan 3 fasa. Seperti itu, yaitu R, S, dan T. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis MCB. Yaitu jenis MCB dibedakan berdasarkan ratingnya menurut saya, karena rating semakin tinggi, harga juga semakin tinggi. Rating ini disebut curve ya, karena pembuat MCB ini menggambarkan sebuah grafik naik ke atas, maka dinamakan curve ya, seperti itu. Untuk di Indonesia sendiri yang terutama digunakan pada rumah banyak memakai curve C ya, karena harga yang murah dan sudah bisa mengatasi hubung singkat yang rata-rata di Indonesia memakai 900 watt. Berikut penjelasan tentang curve MCB dengan input yang saya tentukan, yaitu 10 ampere. Yaitu yang pertama MCB curve B ya. Curve B, yaitu MCB ini mempunyai rating di bawah 3 in ya. 3 kali 10 sama dengan 30 ampere. Maka hubung singkat yang bisa diatasi adalah 30 ampere. Jika di atas 30 ampere, maka MCB akan rusak, seperti itu. Lalu ada curve C. Itu MCB ini mempunyai rating di bawah 5 ya. 10 kali 10 yaitu sama dengan 100 ampere. Maka hubung singkat yang bisa dibatasi adalah 100 ampere. Ya, jika di atas 100 ampere, maka MCB akan rusak. Lanjut, curve D. MCB ini mempunyai rating di bawah 10 sampai dengan 20 ya. 20 dikali 10 sama dengan 200 ampere. Maka hubung singkat yang bisa dikuasai adalah 200 ampere. Jika di atas 200 ampere, maka MCB akan rusak. Jadi ini adalah batas-batas dari kuatnya MCB itu menahan. Jadi makin tinggi level curve-nya, maka semakin besar kekuatannya, seperti itu. Lanjut yang ketujuh, selektor saklar selektor ya, atau selektor switch. Saklar selektor juga digunakan secara manual ya, mempunyai kontak tertutup dan terbuka. Jadi dalam satu benda ini ada 2 kontak ya. Bisa kontak tertutup dan terbuka. Jadi kalau tombol tadi kan ada tertutup dan terbuka juga, tapi yang membedakan kalau switch ini dia mengunci, tapi kalau tombol dia akan kembali lagi. Jadi seperti itu ya. Saklar selektor dapat dioperasikan dengan pengembalian atau kunci tersedia 2 ya, 3 atau 4 jenis posisi.
Perbedaan yang mendasar antara tombol tekan dan saklar selektor adalah, nah ini tadi yang saya bahas, yaitu dioperasikan secara mekanik ya. Dengan saklar selektor, operator dapat diputar menjadi kontak terbuka dan tertutup ya. Saklar selektor digunakan untuk memilih satu dari dua atau lebih rangkaian yang memungkinkan ya. Contohnya berhenti atau jalan, atau berhenti lalu kecepatan rendah atau kecepatan tinggi ya, seperti itu. Ini merupakan gambar dari selektornya, dan di bawahnya adalah simbol dari selektor itu sendiri yang mempunyai 3 posisi ya, 3 jenis posisi. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Ini adalah rangkaian kontrol dan rangkaian utama motor listrik 3 fase, yaitu ada yang pertama rangkaian direct online, rangkaian forward in reverse, dan rangkaian start delta. Jadi yang komponen-komponen yang dibahas tadi itu ada di sini seperti itu. Jadi kali ini kita akan membuat suatu rangkaian itu untuk menghidupkan motor 3 fase ini ya, seperti itu. Lanjut, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Pertama, motor listrik dapat dikendalikan dengan penggunaan kontaktor magnet ya. Jadi motor listrik ini dapat dihidupkan juga dengan menggunakan kontaktor magnet atau benda-benda lain sebagainya. Lalu pengendalian motor-motor listrik dengan kontaktor dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu stop start motor, rangkaian pembalik putaran motor, dan rangkaian segitiga bintang otomatis ya, atau start delta. Dan yang ketiga, stop start adalah pengendalian motor dengan rangkaian kontaktor sederhana ya, prinsip kerjanya hampir sama dengan saklar biasa. Seperti itu. Lalu yang keempat, rangkaian pembalik putaran motor adalah pengendalian motor yang dapat memutar ke arah kanan dan kiri dengan menggunakan 2 buah kontaktor magnet. Jadi dalam rangkaian ini itu dapat membalik arah putaran ya. Yang tadinya kita putar ke kanan, setelah itu dia dapat putar ke kiri, yaitu dengan menggunakan 2 buah kontaktor. Lalu yang terakhir, rangkaian segitiga bintang atau star delta otomatis adalah pengendalian motor dengan 3 buah kontaktor magnet ya, seperti itu. Baiklah, kita akan lanjutkan yaitu bagaimana cara membuat rangkaian direct online dulu ya. Itu yang sesuai dengan gambar yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut. Yang pertama ini adalah menggunakan aplikasi Fluid Sim ya. Fluid Sim, dimana ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan juga untuk membuat rangkaian kontrol ya. Yaitu yang pertama kita ambil new ini untuk membuat halaman baru seperti ini. Ini adalah area tempat kita untuk membuat program atau membuat rangkaian. Ya, itu yang pertama, ini adalah sistem formatik, lalu electrical control, digital TNQ, AC port, graph check, and miscellaneous. Ya, jadi kita di sini hanya menggunakan komponen-komponen sederhana aja karena kita menggunakan sistem direct online ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan di sini, yaitu yang pertama tentu saja relay ya, relay, switch ya, switchnya itu adalah button, kita ambil button, lalu ada tombol stop, ya, lalu ada kita ambil juga button switch ini sebagai MCB ya, sebagai MCB, dan lanjut detent switch dari overload ya, karena kita di sini menggunakan overload seperti ini. Ya. Jadi gimana cara menghubungkannya, yaitu klik di sini di kaki yang bulat ini, dihubungkan ke rangkaian selanjutnya yang mau kita hubungkan.
ya, kita ingin membuat rangkaian di rack online ya. Di rangkaian di rack online seperti ini. Di rangkaian di rack online seperti sederhana, yang paling sederhana ya. Kita ambil tombol detent switch open untuk lampu indikator beban lebih. Jadi seperti ini, bisa teman-teman ikutin. Lalu kita ambil komponen selanjutnya, yaitu di power ya. Di power kita menggunakan tegangan 24 volt saja ya, karena ini hanya ibaratnya ya. Jadi 24 ini dihubungkan ke detent switch MCB ya. Dan 0 voltnya kita masukkan ke A2. Jadi sudah saya jelaskan, A2 itu adalah netral dan A1 adalah fasa ya. Agar lebih mudah lagi, kita beri nama, klik 2 kali, lalu kita ketik di sini MCB, kita ubah ke huruf besar MCB biar mudah, MCB. Lalu di sini kita klik 2 kali juga, kita tulis OL. OL itu adalah overload ya, pengaman motor tuh beban lebih. Lalu di sini juga kita ketik OL. Jadi apabila tombol ini tekan, ini akan terbuka dan ini akan tertutup. Berarti posisi normal ini open, ini close, dan posisi normal ini open. Jadi apabila ditekan, yang tadinya close menjadi open, yang tadinya open menjadi close. Jadi seperti itu. Ini adalah tombol stop. Jadi kita buat off. Sama seperti tadi, ini tekan 2 kali. Kita tulis on ya. Dan di sini ini adalah kontaktornya. Biasa kontaktor itu ditulis dengan satu kata aja ya, K. Ya, kontaktor. Misalnya ada 2 kontaktor, kita tulis K1 atau K2 seperti itu. Jadi kita tulis di sini adalah K1 ya. Kontaktor 1. Jadi seperti itu. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi apabila dia ditekan, dia tidak akan mengunci. Itulah rangkaian interlock ya. Nanti kita bahas rangkaian interlock itu bagaimana. Jadi rangkaian interlock itu apabila kita tekan tombol ini, lalu tombol ini kita lepas, maka kontaktor ini tetap bekerja seperti itu. Karena dia mempunyai kontak bantu ya. Kontak bantu itu untuk menghubungkan sumber ke coilnya seperti itu. Kalau ini kita uji coba bisa, cuma dia tidak akan mau hidup nih. MCB kita jalankan, lalu tombol kita tekan. Jadi seperti ini, waktu kita tekan dia terhubung, jadi waktu kita lepas dia memutus lagi ya. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan rangkaian interlock ya, seperti itu. Jadi kita memerlukan switch ya, general switch ya. Di sini bacanya general switch. Kita membutuhkan yang namanya max switch ya. Kontak terbukanya ya. Kalau ini di MCB, kalau di kontaktor mempunyai simbol 1314 ya, 1314 seperti itu. Lalu misalnya ada break switch ini untuk biasanya untuk memutus ya, seperti itu. Lalu di sini kita juga membutuhkan namanya indikator ya, melakukan indikator di mana? Oh, di sini indikatornya. Itu kita menggunakan indikator LED ini untuk K1 ya. Jadi apabila K1 menyala, maka lampunya hidup seperti itu. Ini sudah bisa dicoba, sudah bisa bekerja. Cuma kita harus kasih simbol di sini ya. Caranya itu klik 2 kali, klik di sini yaitu K1 ya. Jadi setiap anak coilnya kita kasih nama yang sama dengan coilnya. Jadi jika di sini anak kotak bantu dari K1, maka kita kasih nama K1. Jika dia kontak bantu dari K2, maka kita kasih nama K2. Karena di sini saya menggunakan kontaktor 1, maka saya kasih dia kontak bantu K1. Nah, jadi langsung ada di sini ya. Dan overload ini apa? Kita kasih lampu indikator beban lebih. Biasa lampu indikator beban lebih itu dikasih
supaya apa? Supaya terlihat bahwasanya telah terjadi beban lebih, seperti itu. Bagaimana cara membedakannya? Klik di indikator ini 2 kali, ganti lampunya dengan warna hijau. Jadi kita buat apabila kontaktor 1 ini menyala, maka lampu hijau menyala gitu ya. Jadi untuk overload ini kita kasih warna kuning ya. Jadi apabila terjadi beban lebih, lampu kuning menyala, seperti itu. Kita tes ya, tombol tesnya di sini. Kita hubungkan MCB, kita tekan tombol, kita lepas dan dia akan mengunci. Ini namanya rangkaian interlock. Jadi seperti ini. Jadi apabila kontaktor menyala, maka lampu hijau menyala, ditandai dengan lampu hijau. Ya, bagaimana mematikannya? Mematikannya dengan menekan tombol stop. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetes beban lebih ya? Jadi pertama kita hidupkan, kita tekan tombol on. Apabila terjadi beban lebih, maka dia akan memutus ya, seperti ini. Jadi kontaktor mati dan lampu indikator offload menyala, seperti itu. Ini adalah rangkaian drive on ya. Untuk rangkaian-rangkaian yang selanjutnya mungkin akan kita bahas untuk minggu depan. Untuk minggu-minggu yang selanjutnya, maaf. Seperti itu. Bagaimana rangkaian utamanya? Rangkaian utamanya sesuai dengan di PowerPoint tadi. Rangkaiannya yang biasa ya. Rangkaian hanya menggunakan satu kontaktor, jadi sangat mudah. Jadi minggu depan kita akan mencoba praktekkan hal ini ya. Jadi rangkaian yang saya buat ini bisa coba kita akan buat di kampus, bagaimana fungsinya, bagaimana teman-teman bisa merangkainya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi waktu di pertemuan minggu depan, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai berjumpa minggu depan ya.